sekarang kita masuk ke yang eh, faktor resiko. Share dulu. Nah, ya, sudah kelihatan ya. Jadi ini kita materinya sebenarnya tinggal satu lagi ya. Hari ini dan satu lagi regresi linear, habis itu selesai. Jadi nanti terakhir mungkin review-review aja barangkali ya. Kita bahas-bahas ulang singkat. Oke, hari ini jadi kita masuk ke regresi yang model faktor risiko ya. Kemarin kalau ada yang masih ingat model determinan atau model prediksi ya, yang kerangka konsepnya itu adalah variabel independennya banyak ya di sebelah kiri ya, variabel independen yang di sebelah kiri itu banyak ya. Nah, kalau model yang faktor risiko ini biasanya variabel independennya itu bisa satu, bisa dua, artinya nggak terlalu banyak gitu. Tetapi dia ada yang namanya variabel ini, confoundingnya. Oh ya lupa, bentar. Nah ini ya, jadi kalau punya kerangka konsepnya kayak gini berarti nanti kalau pakai logistik itu modelnya yang faktor risiko. Nah, nanti bisa bedain. Sebentar kok. Silau. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya kerangka konsepnya kayak gini, berarti nanti pilihnya yang logistik model faktor risiko. Ya, nah syaratnya dependennya sama ya, seperti yang model prediksi harus kategori ya. Jadi dependennya ini harus kategori atau data yang harus dikelompokkan, grouping ya, data grouping. Misalnya perilaku ASI ya tidak gitu ya, baik tidak baik misalnya atau hipertensi, tidak hipertensi, BBLR, normal, pokoknya yang datanya kategorik atau grouping ya, variabel independennya. Nah, untuk independennya itu boleh kategori, boleh numerik, tapi sangat disarankan kalau untuk model regresi logistik ini, independennya jangan terlalu banyak yang numeriknya. Ada yang menyebutkan boleh numerik tapi hanya 10% aja. Selebihnya harus lebih banyak yang kategoriknya gitu. Yang pasti dependennya harus grouping ya, harus data kategorik dan dua kategori aja. Ya, kalau tiga kategori beda lagi nih multivariatnya ya, itu pakai multinomial namanya. Terima kasih Mbak. Nah, sekarang kita maju dari pertama aja ya. Jadi hari ini kita bahas regresi logistik model faktor risiko. Nah, Bapak Ibu pakai yang data ASI ya, bukan pakai yang data BBLR. Jadi, silakan nanti disiapkan aja open filenya yang data ASI, data yang pertama. Kita pakai itu. Nah, misalnya ya, di data ASI ya, kita ingin meneliti tentang hubungan pekerjaan dengan perilaku ASI. Di data ASI kita punya variabel pekerjaan, ya kan? Nah, kalau ASI udah pasti ada. Nah, kita mau menghubungkan nih, mengetahui hubungan pekerjaan dengan perilaku ASI. Nah, kalau seperti ini berarti kan independen utamanya itu adalah pekerjaan, ya. Variabel independen utamanya itu adalah pekerjaan dan dependennya itu adalah perilaku ASI eksklusifnya. Nah, kemudian eh, secara logika ya kan nggak ada ya di dunia ini suatu akibat itu hanya disebabkan oleh satu penyebab gitu. Ya, contoh misalnya perilaku ASI ini nggak mungkin hanya disebabkan karena pekerjaan ibu. Ya, pasti ada variabel-variabel lain. Nah, variabel-variabel lain itu yang kita sebut sebagai variabel confounding. Ya, misalnya kita menentukan variabel confoundingnya adalah umur dan sikap, misalnya. Ya, biasanya tuh umur kayak gitu-gitu jenis kelamin. Biasanya variabel variabel confounding itu seperti itu. Nah, misalnya si peneliti menentukan variabel confoundingnya ini umur dan sikap. Variabel confounding ini dianggap sebagai variabel pengganggu gitu ya, pengganggu hubungan pekerjaan dengan perilaku ASI si ibu gitu.
Nah, seperti itu. Jadi kita tentukan variabel utamanya apa nih yang mau kita buktikan. Benar nggak pekerjaan itu mempengaruhi perilaku ASI eksklusif ibu. Gitu. Nah, kemudian kita tentukan variabel pengganggunya kira-kira apa. Mungkin umur. Atau boleh juga misalnya pengetahuan gitu ya. Pekerjaan, kalau ibu nggak bekerja cenderungnya kan dia ASI eksklusif misalnya ya. Tapi ternyata nggak juga. Belum tentu. Kalau ibu nggak bekerja, tapi dia pengetahuannya kurang baik, misalnya bisa aja dia nggak ASI eksklusif. Nah, sehingga kita tentukan pengetahuan itu sebagai variabel confounding gitu ya. Jadi ada justifikasi tertentu ketika kita mau menentukan variabel confoundingnya apa ya. Nah, itu harus berdasarkan teori dan juga studi-studi literatur ya, studi-studi terdahulu. Gitu. Nah, misalnya di contoh ini kita mau membuktikan hubungan pekerjaan dengan perilaku ASI eksklusif. Jadi, pekerjaan sebagai variabel independen utama, perilaku aslinya adalah sebagai dependennya ya. Dan kita tentukan variabel confoundingnya itu umur sikap. Nah, untuk menentukan variabel confounding ini berapa banyak? Jangan banyak-banyak ya. Bapak Ibu nanti akan berpengaruh pada hasil soalnya kalau terlalu banyak. Ya nanti apa namanya dianalisisnya itu ya, dianalisis kok hasilnya kurang bagus biasanya kalau terlalu banyak independennya gitu. Bisa jadi nanti malah ini nggak terbukti gitu ya. Ya walaupun nggak harus ya, namanya penelitian kan nggak harus terbukti ya. Gitu ya. Jadi misalnya di contoh ini kita tentukan umur dan sikap sebagai independen. Nah, karena persyaratan tadi variabel independennya itu disarankan kategorik ya, walaupun boleh kategorik atau numerik, tapi harus lebih banyak kategoriknya ya, sama dengan yang minggu lalu juga gitu. Walaupun determinan juga gitu ya, independennya jangan numerik ya, kalaupun ada sedikit aja gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini ada variabel umur. Nah, di data ASI kita ya, umur itu kan masih dalam bentuk numerik ya, angka asli hasil pengukurannya. Nah, maka kita harus membagi dulu, mengelompokkan dulu umur itu ya. Mau dikelompokkan berapa kategori itu silakan aja. Misalnya dari studi literatur, umur itu yang mempengaruhi perilaku menyusui itu ternyata umur kurang dari atau sama dengan 30 dan usia yang di atas 30. Nah, kita kelompokkanlah umur itu menjadi dua. Nah, masih ingat nggak gimana cara mengelompokkan data numerik? Masuknya ke menu apa tuh? Masih ingat nggak? Lupa. Mengelompokkan data, perintahnya apa? Ikut, Bu. Iya, record ya. Jadi masuknya ke menu record ya. Record nanti kita pilih umur. Nah, silakan dilanjutkan ya mau dibagi berapa kelompok. Jadi pasti langkah-langkah itu Bapak Ibu pasti jalankan gitu ya. Pasti ada variabel yang kita kondisikan gitu, kita modifikasi ya, dari data aslinya. Jadi langkah-langkah ini saling berkaitan gitu, nggak bisa langsung hasil pengumpulan data langsung kita analisis sesuai keinginan, belum tentu ya, dilihat dari jenis datanya gitu. Nah, jadi umur nanti kita kelompokkan dulu. Nah, setelah umur dikelompokkan, kita punya variabel sikap kan ya. Sikap itu masih skor juga tuh. Pertanyaan sikap itu kan ada sikap 1, 2, 3, 4. Nah, sikap ini harus kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan dulu sampai ketemu skornya berapa ya. Kemudian sikap ini apakah mau dikelompokkan atau enggak gitu ya. Nah, itu terserah gitu ya, tergantung kita si peneliti ya bagaimana rujukan yang kita ambil. Kalau di contoh ini kayaknya sikap nggak dikelompokkan ya. Yang dikelompokkan hanya umur. Itu ya contohnya. Nah ini jadi dengan model kerangka konsep seperti ini kita menggunakan model regresi logistik ganda yaitu model faktor risiko. Tujuannya adalah untuk mengestimasi secara valid hubungan satu variabel independen utama dengan variabel dependennya dan mengontrol beberapa variabel confounding. Itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja di-cut ya, nggak apa-apa, nggak usah nunggu sampai akhir. Ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, izin Bu mau bertanya. Iya, silakan Bu Susi ya. Ya Bu, kalau yang ini
yang model regresi logistik begini, Mm-mm. eh, variabel independennya memang hanya satu. Kalau lebih, itu Boleh, menurutnya apa? boleh Bu. Boleh lebih, Hmm. ya, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Kita tentukan variabel utamanya itu apa yang mau kita buktikan. Ada juga yang misalnya sampai ya memang nggak ada aturan sih berapa, Oh tapi ya, sebaiknya ini satu sebaiknya ya. jangan. Oh, Ya, eh, sebaiknya jangan banyak-banyak lah intinya gitu. Karena nanti akan mempengaruhi hasil. Kalau di sini terlalu banyak, ditambah lagi ada variabel confoundingnya. Nah, ini eh, hmm, hasilnya sepertinya kurang bagus kalau seperti itu, Bu. Jadi jangan banyak-banyak di independen. Boleh ya, sih dua, ya. tiga boleh. Nah, dan Kalau variabel variabel, confoundingnya juga gitu, Bu. ya, Jangan terlalu banyak. paling Biasanya banyak berapa cukup Bu kalau untuk ya, confounding? ya sebenarnya nggak ada aturannya ya, Bu ya, Oh, berapa. Tapi pada eh, umumnya 4 dua sampai 5 biasanya. mas. Oh, Oh, kalau kebanyakan sih, Bu. Empat 4 sampai lima. 4 kebanyakan Allah. 4 mau Mm, kebanyakan. Mungkin akan jangan lebih dari tiga sih kalau saran Oh, saya ya. ya. Kalau Gitu. variabel dependennya Bu, bisa berapa banyak? Loh, variabel independen cuma satu, Bu. Dependen. Oh Independen iya, cuma satu, jangan banyak-banyak. nggak boleh. Ya kalau Hmm, banyak nanti eh, Ibu berarti meneliti dua model gitu. Ya kan? Ini kan nanti hmm, dianalisis satu kali. Kalau Ibu punya variabel dependen lain, berarti dianalisis lagi faktornya apa, dependennya yang lain lagi. Berarti ada beberapa penelitian nanti Ibu pusing. Jadi dependen tetap satu, Bu. kalau Kategorinya mungkin kategorinya. Nah, kalau kategorinya, kalau regresi logistik dua, ya hmm, perilaku ASI ya tidak gitu, ya hipertensi tidak hipertensi. Kalau kategorinya variabel dependen tetap satu ya. Yang kemarin juga sama, yang model prediksi. kalau Kalau ini, dia tiga kelompok, namanya multinomial itu beda lagi caranya, Bu. oh gitu. Kalau misalkan ini kan faktor resiko ya Bu ya. Kalau misalnya Mm, penelitiannya determinan seperti itu, mm, mm. Ya kan itu yang minggu variabel lalu, minggu itu lalu minggu ya. lalu. Iya, Beda ya dengan yang ini ya. Saya masih beda. bingung Bu. Iya, kadang-kadang ada yang apa namanya menggunakan seperti independennya kayak determinan, tapi dia menambah confounding gitu. Ya bisa aja sih Bu, Nah bisa iya, aja. Mm-mm. penelitian Bisa saya aja sih Bu. dipakai faktor confounding. Kalau Di sininya sistem determinan, pembimbingnya. Iya, determinan. iya. Oh ya nggak apa-apa. Berarti nanti langkahnya Ibu ikutin yang model faktor resiko ini. Oh gitu. Mm-mm. Hmm. Independennya ada berapa? Independennya hanya satu. Oh independen satu. Iya. Confoundingnya jangan banyak-banyak Bu. Ya. Karena Oke. nanti bisa aja gini kalau ternyata tidak terbukti nih, tidak ada hubungan pekerjaan dengan perilaku. Malah yang berhubungan tuh ini Hmm. confoundingnya. Nah, berarti kan kerangka konsepnya tuh kalau kita buat model baru berarti justru umur yang di sini di independen gitu. Pekerjaan malah yang di confounding. Jadi gitu. Nah, maka kadang-kadang sulitannya tapi bagus seperti ini kan kita mau apa namanya membuktikan ya independen utama kita ini loh gitu ya. Nah, bagus, tapi eh, kesulitannya nanti penjelasannya kalau ini independen utama yang kita tentukan itu tidak ada hubungan dengan dependen. Nah, itu Ibu harus bisa menjelaskan kenapanya gitu. Ya, ya walaupun namanya penelitian kan nggak harus berhubungan, ya kan. Iya. Justru itu temuannya Ibu. Kenapa di penelitian Ibu nggak berhubungan? Nah, itu banyaklah literatur yang bisa dipakai tuh. Hmm. Gitu. Itu ya. Ada Terima lagi kasih, Bu. pertanyaan? Mm-mm. Yang lainnya gimana? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, jadi kita mulai masuk ke SPSS. Sudah dibuka belum, Bapak Ibu? Apa perlu waktu untuk membuka file ASINya? Kita tunggu bareng-bareng. Sudah dibuka data ASINya? Sudah. Yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah, Mm-mm. Bu. Oke, sudah ya. Jadi kita nanti masuk ke menu data ASI.
Nah, jadi langkah pertamanya dengan regresi logistik ganda ini, model faktor resiko, yaitu pertama adalah menyusun model dulu. Ya, seperti biasa, seperti minggu lalu, masuknya ke analyze, regression, terus binari logistik ya. Sama, nanti munculnya kotaknya gini. Kotak dependen ya kita masukkan, variabel dependen kita apa? Ya dicontoh tadi kan perilaku ASI eksklusif ya, masukkan di kotak dependen. Kemudian pada kotak kovariat, ini diisi independennya. Ya, independennya, sebentar, kok independennya kerja umur satu sikap ya. Salah ini. Independennya harusnya pekerjaan aja. Bentar, hapus. Variabel independennya adalah kerja. Oh, benar-benar ini maksudnya nanti yang dimasukin ini. Ya, betul. Ya, nanti di kotak independen itu kita masukkan semua termasuk variabel confounding dan variabel interaksinya. Jadi kan independen utamanya tadi kerja, kita masukkan, klik kanan, pindah ya. Kemudian umur dan sikap. Umur satu ini maksudnya karena umurnya tadi harus dikelompokkan dulu ya. Jadi nanti kita bikin kelompok umur dulu, kita kasih nama umur satu ya. Terus variabel sikap dimasukkan. Nah, variabel sikap juga kita hitung dulu skornya. Nah, kalau ngitung skor gimana Bapak Ibu masuknya ke menu apa? Sikap satu, sikap 2, sikap 3, sikap 4 kita mau jumlah. Karena yang sikap kan pertanyaannya ada banyak. Itu masuknya menu apa tuh? Kalau kelompok kan tadi record, ya kan? Mengelompokkan data tuh pakai menu record. Kalau menjumlah apa? Masih ingat nggak? Compute, Bu. Apa? Compute. Iya, compute ya, betul. Jadi kita compute dulu nih. Jadi semua pertanyaan kalau itu banyak item pertanyaannya dan harus dijumlah, ya berarti harus di compute dulu gitu ya. Nah, sikap kita punya 4 ya kalau nggak salah pertanyaan. Nah, kan yang mau kita hitung kan sikap keseluruhan ya, karena pertanyaannya ada 4. Jadi kita compute dulu. Nah, jadi kalau sudah nanti masukkan di kotak independen itu kerja, ya variabel independen utamanya, kemudian variabel confoundingnya dua-duanya masuk. Nah, ditambah, ini salah juga nih misalnya, ditambah variabel interaksinya. Nah, maksudnya interaksi apa? Nah, gini Bapak Ibu. Jadi ini nanti kita masukkan ya pekerjaan ini di kotak variabel independen. Confoundingnya juga umur yang sudah dikelompokkan, sikap yang sudah dihitung totalnya, ya itu semua dimasukkan ke kotak infoning. Nah, ditambah lagi kita harus membuat variabel interaksi. Ya, variabel interaksi itu apa? Yaitu independen dengan pekerjaan dengan umur dan pekerjaan dengan sikap. Nah, itu namanya variabel interaksi. Jadi, karena kita menentukan variabel confoundingnya itu umur dan sikap, ya, berarti logikanya ada interaksi antara pekerjaan dengan umur. Ya, ada interaksi itu karena dia menjadi pengganggu, ya, pengganggu dari variabel independen hubungannya dengan dependen, gitu. Jadi ternyata apa namanya? Secara teori misalnya ya pekerjaan itu bukan satu-satunya variabel yang menyebabkan orang berperilaku asi eksklusif, tergantung umurnya. Nah, maka kita interaksikan. Benar nggak ada interaksi antara pekerjaan dengan umur? Begitu juga sikap. Ya, pekerjaan itu bukan satu-satunya menyebabkan perilaku asi eksklusif, tapi dipengaruhi sikapnya juga gitu. Nah, maka kita tes, kita cek ada interaksi nggak antara pekerjaan dengan sikap gitu ya. Nah, itu namanya variabel interaksi. Jadi itu yang kita masukkan nanti di kotak independen. Jadi kita masukkan variabel pekerjaan, variabel umur yang sudah dikelompokkan, skor sikap, ditambah interaksinya, pekerjaan dengan umur dan sikap dengan umur. Itu maksudnya ya. Nah, nanti kita praktek di masuk SPSS-nya ya. Kemudian setelah itu sudah masuk di kotak dependen dan kotak kovariatnya sudah terisi. Lanjut ke pilihan option ya. Pilihan option tuh hanya ini aja. Confident intervalnya aja yang kita klik terus continue. Oke ya. Nah, ini catatan tadi ya. Variabel sikapnya dihitung dulu dengan menjumlah semua pertanyaan sikap dan variabel umur juga harus dikelompokkan.
Ya, tadi kan persyaratannya kalau regresi logistik itu variabel independennya boleh kategorik, boleh numerik. Ya, jadi misalnya kalau sikap nggak mau kita kelompokkan ya nggak apa-apa. Ya, tapi umur misalnya kita kelompokkan, gitu ya. Nah, sekarang kita kelompokkan dulu ya dari apa namanya eh, apa data aslinya ya. Data ASI ya, data ASI sudah terbuka. Ya, nah ini kan kita punya variabel umur, didik, kerja, ya, exclu. Nah, exclu ini sebagai variabel dependennya, pekerjaan kerja ini sebagai variabel independen utamanya. Ya, kemudian kita tentukan variabel confoundingnya itu adalah umur. Ini ya, umur. Nah, tadi diminta umur dikelompokkan dulu. Sedangkan sikap, ya, sikap itu ada 4 pertanyaannya. Ini yang sikap nih ya. Segera, polos, lahir, sampai. Nah, ini semua pertanyaan sikap. Ya, karena sikap pertanyaannya ada banyak, maka kita perlu membuat skornya dulu. Ya, sama Bapak Ibu nanti kalau ada variabelnya pengetahuan, pasti kan pertanyaannya banyak tuh. Ya, P1, P2, P3, dan seterusnya. Nah, itu dijumlah dulu, di scoring dulu ya untuk mengetahui misalnya mau menentukan pengetahuan baik itu kalau nilainya di atas sekian, buruk atau kurang baik jika di bawah atau sama dengan sekian. Nah, itu kan berarti harus di skor dulu setiap item pertanyaan, dihitung dulu jumlahnya. Baru nanti dapat si A berapa skornya, si B berapa skornya kan gitu ya. Nah, itu kalau variabel yang harus dihitung biasanya itu pengetahuan, sikap ya gitu. Ya, jadi sekarang kita kelompokkan dulu umur ya. Tadi masuknya kalau mengelompokkan itu record. Masuk ke transform, silakan diklik transform. Masih ingat transform, terus record. Nah, jangan salah ya, recordnya pilih yang ini yang di bawah. Record into different ya, bukan yang same. Karena kalau Bapak Ibu pilih same, nanti data asli umurnya hilang. Dia langsung masuk ke data hasil yang dikelompokkan. Jadi pilihnya yang different. Ya, sudah diklik. Ya, tinggal kita pindahkan umur yang mau kita kelompokkan ya. Umur kita pindah ke sebelah. Nah, tadi kita diminta memberikan nama variabel umur yang sudah dikategorikan tuh umur 1 ya. Nah, kita kasih nama di name ini, nama variabel barunya umur 1. Umur 1. Sudah umur 1 diketik terus ceng ya, jangan lupa cengnya. Ini mengulang ya, mengulang materi awal ya. Merecord data, Bu, mengelompokkan data. maaf Bu, Mm-mm. Mm-mm. tampilan tampilan share screen-nya di saya belum berubah Bu. Eh, yang lainnya gimana? Sama ya? Iya Bu, belum Oh, bergerak lupa, Bu. lupa, lupa. Ulang, ulang, ulang. Sama, Bu. Iya, masih slide ke-6. Mm-mm. Nah, ini muncul gini. Muncul Bisa Bu. akses? Oke. Muncul Bu. Iya. Ulang-ulang ya. Ulang ya. Transform, ya. Transform, record into different. Nah, muncul kotaknya, kita masukkan umur. Ya, ini mengulang ya materi yang dulu. Umur, pindahkan ke sebelah. Terus tadi diminta umur, dikasih nama umur 1, misalnya. Ya. Name-nya ini adalah untuk variabel barunya apa gitu. Tulislah umur 1 ya. Atau umur kelompok juga boleh, terserah. Biar sama umur 1 aja. Nah, sudah itu, diklik cengnya. Nah, sudah di sini sudah berubah ya tanda tanyanya hilang. Jadi kita buat variabel baru namanya umur 1. Ya. Label boleh dikasih keterangan sekarang, boleh nanti atau mau kosong juga boleh. Kalau mau kasih keterangan sekarang, misalnya umur yang dikelompokkan. Itu boleh enggak juga nanti aja belakangan boleh. Nah, udah setelah ini apalagi masih ingat ini ya, odd and new value ini diklik ya. Nah, sekarang kita tentukan mau berapa kelompok. Ya, tadi perintahnya umur dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, apa tadi ini ya, 2 kelompok. Kurang dari sama dengan 30 sama lebih dari 30.
kurang dari sama dengan 30 berarti mulai berapa? 30. 30. Nah, lebih dari 30 berarti mulainya 31. 31. Nah, di sini ya kita tulis kodenya. Mau kode 01 ya, kita buat kode 01. Di sini dulu. Value ini kodenya ya untuk 0, kemudian tadi kurang dari sama dengan 30 berarti 30. Nah, kalau 30 berarti yang lowest ya, karena kurang kan. Nah, kita klik yang range lowest true value ini. Nah, ketikan di sini adalah 30. Ya. Ini mengulang-ulang yang dulu ya. Kemudian add ya. Nah, sudah terbentuk. Kelompok pertama umur kurang dari sama dengan 30 kodenya 0. Nah, berikutnya adalah umur di atas 30 berarti 31. Ya, kita tentukan kodenya 1 ya. 1 ya. Kodenya 1. Terus di sini kliknya yang highest ya, yang highest 31. 31. Oke, add ya, di add. Nah, udah terbentuk nih 2 kelompok. Ya. Sampai di sini ada yang ketinggalan nggak? Tidak Ibu. Aman ya? Aman. Oke. Bu. Nah, continue kalau sudah. Itu cukup itu aja. Continue. Nah, sudah continue, oke. Nah, di datanya lihat hasilnya di paling bawah ya kalau di variabel view. Ya ini variabel baru. Nah, ini yang terbentuk ya. Dirapiin dulu datanya. Apa desimalnya kita nolkan ya. Kan nggak bukan desimal kan itu nggak ada desimal karena data dikelompokkan. Label kalau yang sudah diisi tadi terisi ya. Kalau yang belum berarti belum gitu ya. Terus value-nya value-nya kita kasih keterangan tadi sesuai dengan yang ditentukan. 0 kita kasih keterangan usia kurang dari sama dengan 30 gitu kan. Add ya. Terus kode berikutnya 1. Ini untuk usia lebih dari 30. Nah, gitu. Sesuai perintahnya aja. Ya, terus add. Mau dibikin tua, muda, atau apa gitu ya, dewasa atau pralansia itu tergantung ya dari penelitian Bapak Ibu. Nah, kita anggap ini tidak ada istilah ya. Kita hanya mengelompokkan kurang dari sama dengan 10 dan lebih dari 30. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di data view. Paling akhir ya. Nah, ini. Ya, nah sudah terbentuk variabel baru dengan kode 01. Jadi ini kode ya, 01 itu kode bukan data numerik hasil pengukuran ya, tapi ini adalah coding ya, 01. Nah, selanjutnya tadi sikap ya, sikap karena dia ada kalau kita lihat di variabel view-nya karena ada 4 pertanyaan, ya segera kolos lahir sampai. Nah, kita kan perlu menjumlah skornya, ya berapa setiap orang itu skor dari pertanyaan sikapnya. Nah, kita masuknya ke menu transform, ya. Terus sekarang kita masuk ke menjumlah sikap ya, total skor sikap. Kan datanya kan gini ya. Nih, ya. Ini kan skor ya. Misalnya ini jawaban responden nomor 1, pertanyaan sikap P1, ya pertanyaan sikap nomor 1 itu skornya dia 2. Ya, pertanyaan nomor 2 dia dapat skornya 1. Pertanyaan nomor 3 dia skornya 2. Pertanyaan nomor 4 dia skornya 1. Nah, jadi si A ini yang nomor 1, responden nomor 1 ini berapa skor dia dari pertanyaan sikap? Ya, kita harus menjumlah eh, pertanyaan 1 ditambah pertanyaan 2 ditambah pertanyaan 3 ditambah pertanyaan 4. Nah, ketemulah jumlah skor totalnya. Nah, jadi nanti akan ketemu skor total dari si responden, dari pertanyaan sikap. Berapa masing-masing skornya, gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang masuk ke, ini juga sudah ya, ini juga mengulang. Transform, kemudian compute. Nah, sudah muncul begini. Kalau ada yang ketinggalan, bilang aja ya. Udah, Bu.
Oke, di target variabel ini untuk nama variabel baru ya. Mau kita buat apa misalnya? Karena saya sudah ada takutnya nanti double. Sebentar saya cek dulu ya. Nah, skor sikap saya udah punya soalnya. Saya nulisnya skor sikap satu ya. Jadi target variabel ini nama variabel barunya ya dari sikap yang sudah kita hitung totalnya ya. Skor sikap satu kalau saya ya, skor sikap satu karena sudah ada nama variabel skor sikap, nggak boleh double kan. Jadi kita buatlah skor sikap satu. Nah, terus di kotak numeric expression ini masukkan item-item dari sikap yang mau kita jumlah. Ya, tadi kan ada 4 ya. Yang pertama ini segera ya. Segera pindahkan. Nah, terus klik tanda plus ini ya, ditambah variabel berikutnya kolostrum. Pindahkan lagi. Ditambah lagi pertanyaan ketiga, ASI sampai 6 bulan atau yang lahir ini ya. Pindahkan. Ditambah lagi pertanyaan terakhir, ASI sampai 2 tahun. Nah, sudah. Kalau bisa jangan ditulis manual ya, soalnya spasi ini kita salah lompat spasi aja itu nggak bisa. Jadi sebaiknya pakai klik-klik aja. Ya, jadi jangan ditulis manual. Nah, sudah seperti ini. Sebenarnya dia apa? Ya, mohon maaf ada gangguan. Jadi sudah ini ya. Terus oke. Nah, sudah kita lihatnya di bukan di output ya, kita lihatnya di tabel ini. Nah, kita lihat hasilnya seperti biasa. Ada di ujung nih ya hasilnya. Nah, kita rapikan dulu. Ini kan ada desimal 00 ya. Nah, skor kan nggak perlu desimal ya, karena nggak ada data yang pakai desimal. Kita rapikan ya ke variabel view. Nah, silakan dirapikan. Desimalnya 0, ya kan? Nah, labelnya mau dikasih keterangan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Terus perlu diisi nggak value-nya, Bapak Ibu? Value ini perlu diisi nggak? Perlu diisi nggak, Bapak Ibu? Ya. Lupa. Value ini kita isi kalau datanya gimana? Halo? Nggak perlu diisi, Bu. Iya, nggak perlu diisi. Kenapa? Karena datanya nomor. Iya, karena data numerik ya, bukan data yang di grouping, bukan data kategorik, bukan data yang dikelompokkan, ya. Ini skor total, jadi datanya bukan data kelompok, maka ini tidak perlu ditulis, ya. Ya tidak perlu diisi. Nah, sudah selesai kita mengelompokkan umur dan sudah menghitung skor sikap. Nah, tinggal masuk lagi ke menu analyze untuk selanjutnya kita mau melanjutkan menganalisis ya dengan regresi model faktor resiko. Nah, ini saya kembali ke PPT ya. Jadi sudah kita hitung, masuk kita ke menu analyze ya. Nah, balik lagi saya ke SPSS. Sebentar. Aduh, baterai. Ya.
Nah, kita masuk ke SPSS-nya ya. Sekarang kita masuk mulai ke regresi logistik model faktor risiko. Nah, masuk ya Bapak Ibu ke analyze. Analyze kemudian regression ya. Regression. Nah, ini pilih binari logistik ya. Sama seperti kemarin, binari logistik. Udah diklik. Oh, saya riset. Nah, gitu ya. Udah diklik, masukkan variabel dependennya apa tadi? Perilaku ASI kan? Nah, masukkan Eksklusif. perilaku. Ya, ASI eksklusif pindahkan. Nah, kemudian variabel kovariat, masukkan semua variabel independennya. Ya, kalau lihat di Pekerjaan. Kerja. ya pekerjaan ini kan ya variabel independen pekerjaan ya kan, ditambah juga variabel confoundingnya Confounding. masukkan. Sikap. Ya, kita masukkan. Ya, apa namanya pekerjaan ya, pekerjaan dulu ya urutannya sesuai variabel independen utamanya karena pekerjaan. Jadi pekerjaan dulu. Nah, habis gitu apa umur yang sudah dikelompokkan ya, jangan salah ambil. Umur yang sudah dikelompokkan namanya umur 1. Nah, dimasukkan umur 1 ya, jangan salah ambil. Terus skor sikap. Skor sikap 1. Ya. Ya, sudah. Nah, ditambah lagi tadi variabel apa? Variabel interaksi, ya kan? Variabel interaksi itu yang ini. Apakah pekerjaan ada interaksi dengan umur? Apakah pekerjaan ada interaksi dengan sikap? Nah, gimana caranya bikin variabel interaksi? Nah, caranya gini, Bapak Ibu, ya. Jadi, yang pertama interaksi pekerjaan dengan umur. Nah, kita klik dulu yang pekerjaan, ya, diklik. Sudah, teman-teman, Bapak Ibu, diklik yang pekerjaan, terus tekan kontrol, ya di keyboardnya yang kontrol itu CTRL ya. Oke. Ditekan. Nah, Ya. ya ditekan, terus pilih lagi umur. Umur yang dikelompokkan ya, umur 1. Nah, kan muncul Oke. tuh, ya muncul nggak kayak gini, lebih dari Muncul. ya ini interaksi. Nah, diklik gitu. Nah, Itu akan kontrolnya dilepas ya, Bu? ya setelah diklik baru dilepas, Pak. Oke, oke. Coba. Oke, sudah. Ya, nah itu baru kerja sama umur. Yang lainnya gimana, Bapak Ibu? Udah, Bu. Boleh Oke, tolong diulang, Bu Ulpa? diulang, pindah lagi deh, Iya, Bu, buang. tolong diulang. Ya, jadi kan kita mau bikin variabel interaksi. Apakah ada interaksi pekerjaan dengan umur? Gitu juga pekerjaan dengan sikap. Ya, caranya pertama pekerjaan dengan umur dulu ya. Caranya klik pekerjaan. Tadi kan pekerjaan dengan umur dulu nih yang mau kita lihat ya. Pekerjaan diklik, sudah diklik. Nah, diklik terus tekan yang CTRL di keyboard. Ada di keyboardnya CTRL? Ada. Ada, Nah, Bu. ya, kalau nggak ada, kayaknya laptopnya harus diganti ya. Terus ditambah yang umur 1, diklik lagi umur 1. Nah, sudah muncul begini nggak nih? AB. Muncul nggak Bu? AB. Nih, tombol AB ini muncul nggak? Halo? Muncul nggak ini? Kalau muncul, langsung diklik. Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. ya diklik ya. Nah, dah tuh terbentuk interaksi kerja dengan umur. Nah, sekarang yang kedua, kerja dengan sikap, ya dengan skor sikap. Nah, sama caranya. Pekerjaan diklik dulu, ya kan? Setelah itu tekan CTRL, ya tekan CTRL. Terus apa lagi? Umur, ya kan? Apa? Sikap yang belum ya, skor sikap. Nah, baru diklik AB-nya, dilepas. Dah, sudah ada variabel kerja dengan umur, variabel kerja dengan sikap, ya tanda bintang. Ini ditandai dengan tanda bintang. Nah, sampai di sini ada yang ketinggalan nggak? Ada yang perlu diulang nggak? Tidak sih, Bu. Nanti saya tanya dulu, Pak. Ya. Saya tanya dulu. Nanti kalau Ibu-ibunya nih, aman nggak? Aman, Nah, Bu Puji aman, Bu Puji? Anak setuju, istri setuju ya mungkin
Nggak jadi masalah. Aman Bu Puji? Sembari saya menunggu dari Ah, sip. daerah. Baik. Iya. Oke. Sudah ya, sudah masuk ke kotak covariat ya dengan variabel kerja umur 1, skor sikap 1, dan variabel interaksinya ada 2. Ya. Nah, selanjutnya karena nggak ada variabel yang lebih dari 2 kategori ya, maka kita klik langsung option. Tapi kalau nanti ada variabel yang lebih dari 2 kategori, klik kategorikal ya, kayak minggu lalu ya, kategorikal. Mana variabel yang lebih dari 2, ya kita pindahkan ke sini. Terus nanti diklik mau pilih yang menjadi pembandingnya itu yang pertama atau yang terakhir. Nah, tinggal diklik nanti di sini last atau first ya. Nah, tapi karena variabel kita nggak ada yang lebih dari 2 kategori, kita langsung aja option. Jadi optionnya diklik ya. Nah, option diklik. Sudah pilih ini aja, Bapak Ibu, confident. Ini ya, confident interval. Iya. 95% ya, jangan diganti-ganti. Kita pakai itu ya. Sudah lanjut, continue. Jadi yang lain nggak usah dikutak-atik ya, itu aja. Continue. Nah, sudah. Oke, habis gitu nggak usah dikutak-atik lagi juga, kita langsung oke. Aman ya, nggak ada yang ketinggalan ya. Kita oke. Itu mari. Nah, silakan dilihat hasilnya. Nah, di outputnya, di layar output ya. Layar output kita lihat di variable in the equation. Variabel kotak maksudnya di kotak terakhir ya, tabel terakhir. Iya. Di signifikan ya Bu ya. Ya, ini model yang terbentuk ya setelah semuanya kita masukkan ya. Setelah semua kita masukkan, sama nggak Bapak Ibu pasti sama lah, orang datanya sama ya. Misalnya signifikannya untuk variabel pekerjaan hubungannya dengan perilaku 0,998. Sama kan ya? Pekerjaan dengan perilaku p-value-nya 0,998 itu signifikan nggak hubungannya? Ada hubungan nggak? Dikatakan berhubungan signifikan kalau berapa p-value-nya? Lebih kecil dari 0,05. Iya, lebih kecil dari 0,05 ya. Kalau ini lebih besar berarti nggak signifikan. Kalau dilihat di sini semua nggak signifikan ya. Nah, saya kembali ke PPT dulu. Nah, ini kan output dari model lengkap yang kita dapatkan ya. Nah, langkah berikutnya sama prinsipnya seperti determinan. Kita melihat perubahan OR ya. Waktu kita offline masih ingat nggak ngitung-ngitung perubahan OR yang siapa tuh yang bilang Bu, siapa itu capek Bu gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Kayak gitu juga yang ngitung-ngitung perubahan OR. Nah, ini model lengkap ya yang tadi. Terus, nah, jadi yang pertama setelah dapat model lengkap kita lakukan dulu uji interaksi ya. Uji interaksi itu dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan variabel interaksi secara bertahap yang p-value-nya lebih dari 0,05 dimulai dari p-value terbesar ya. Jadi dengan cara mengeluarkan variabel interaksi. Variabel interaksinya itu kan kita ada 2 ya. Kerja dengan umur, kerja dengan Jadi dengan sikap. sikap. Nah, kita lihat mana yang lebih dari 0,05 yang paling besar dulu. Nah, Jadi ternyata dengan ini. ya kerja dengan umur ini p-value-nya lebih dari 0,5 dan yang paling besar. Maka variabel interaksi kerja dan umur kita keluarkan dulu ya. Nah, itu langkahnya. Nah, kalau kita lihat ini setelah kita keluarkan sudah nggak ada nih variabel kerja dengan umur ya. Tinggal variabel kerja dengan sikap. Sikap. Nah, variabel kerja dengan sikap juga kan p-value-nya apa namanya lebih dari Lebih dari 0,05 ya. ya. Mm-mm.
Jadi kalau kita lihat di sini, output di sini, nggak ada tuh variabel yang berinteraksi. Kenapa? Karena p-value-nya lebih dari 0,05. Jadi dikatakan ada variabel interaksi kalau p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, kalau kita lihat di sini, tidak ada interaksi antara kerja dan sikap juga nggak ada ya. P-value-nya lebih dari 0,05. Nah, jadi langkah keduanya kita keluarkan lagi nih, kerja dengan sikap. Gitu ya, kita keluarkan lagi. Nah, nanti hasilnya begini. Nah, ini waktu masih pertama ya. Kerja dan sikap masih ada. Ya, setelah kita keluarkan, ini tabel nomor 2. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, yang tabel nomor 2 ini. Yang tabel nomor 2 ini udah nggak ada nih variabel yang berinteraksi. Karena kedua-dua variabel berinteraksi tadi semuanya lebih dari 0,05. Artinya nggak ada interaksi antara pekerjaan dengan umur atau antara pekerjaan dengan sikap. Sehingga tinggal begini modelnya ya. Berarti sudah terbukti hasil uji interaksi nggak ada variabel yang ada interaksinya. Tidak ada variabel yang berinteraksi gitu ya. Nah, ini model hasil uji interaksinya. Nah, silahkan sekarang kita coba ya di SPSS-nya. Kita uji interaksi ya. Jadi, analyze ya. Analyze regression. Tadi kan sudah model pertama sudah dapat ya outputnya. Binary logistik. Sekarang kita keluarkan pekerjaan dengan umur. Kenapa dikeluarkan tadi? Ya, karena dia p-value-nya lebih dari 0,05 dan yang paling besar. Dia kan umur dulu ya. Lupa saya tadi. Pekerjaan dengan umur dulu atau sikap dulu tadi yang dikeluarkan? Umur dulu ya. Pekerjaan dengan umur dulu yang dikeluarkan. Jadi kita keluarkan nih kerja bintang umur 1 ini. Ya, variabel interaksi antara pekerjaan dengan umur. Kita pulangin lagi ya ke rumahnya. Nah, lanjut oke. Lihat di output terakhir. Nah, sama nggak Bapak Ibu? Jangan salah mengeluarkan. Ya. Jadi yang tersisa hanya variabel independennya dan variabel kerja dengan sikap ya yang interaksinya. Nah, ternyata di sini kita lihat p-value-nya juga masih 0, di atas 0,05. Berarti kita keluarkan lagi ya. Masuk lagi ke analyze, regression lagi, binary lagi. Nah, yang kerja dengan skor sikap ini kita kembalikan, kita keluarkan ya. Terus oke, yang lain nggak usah diapa-apakan ya, karena kan tadi sudah ya. Oke, nah dapatlah hasilnya setelah uji interaksi. Kesimpulannya nggak ada variabel yang ada interaksinya. Nah, ini model hasil uji interaksi. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu ada pertanyaan? Jadi kalau nanti Bapak Ibu, kayak Bu Susi tadi pertanyaannya ya, kalau misalnya nanti independennya ada lebih dari 1, ya sama caranya seperti itu. Ya misalnya ada variabel lain, misalnya di sini apa pengetahuan misalnya, ya dilakukan lagi interaksi pengetahuan dengan umur, interaksi pengetahuan dengan sikap, gitu ya. Nanti akan lebih banyak hasilnya. Ya, prinsipnya caranya sama seperti itu. Kalau 1 ya enak ya simple gitu. Tapi kalau beberapa ya satu-satu seperti tadi gitu ya. Nah, sudah dapat berarti hasil uji interaksi menyimpulkan tidak ada variabel yang berinteraksi ya. Nah, selanjutnya langkah keduanya adalah uji confounding ya. Uji confounding. Jadi, kalau model faktor resiko ini yang pertama kita lakukan uji interaksi dulu ya. Kemudian baru uji confounding. Tapi bisa aja kalau variabelnya banyak, ya seperti yang Ibu Susi tadi bilang, selama dia ada variabel confounding, ya maka uji interaksi harus dilakukan. Tapi kalau di kerangka konsep nggak ada variabel confoundingnya, nggak perlu uji interaksi. Nah, itu yang sudah kita praktekkan minggu lalu. Ya, minggu lalu kan kerangka konsepnya nggak ada variabel confounding. Ya, jadi kita nggak perlu uji interaksi. Uji confoundingnya tetap. Uji confounding itu yang mengeluarkan itu loh, Bapak Ibu, yang melihat perubahan OR. Ya, nah ini kita lakukan. Jadi setelah uji interaksi selesai dan ketemu hasilnya tidak ada variabel interaksi, langkah kedua adalah uji confounding. Ya, nah, bentar.
Nah, uji confounding ini dilakukan dengan cara mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05 dikeluarkan secara bertahap. Ya, masih ingat minggu lalu ya yang kita offline. Nah, kita lihat di sini variabel independen yang p-value-nya lebih dari 0,05 hanya variabel apa? Sikap ya. Sikap dan umur ya, sikap dan umur. Tapi yang paling besar kan sikap ya, maka kita keluarkan dulu nih variabel sikap ya. Nah, nanti kita lihat perubahan OR-nya setelah variabel sikap ini dikeluarkan ya. OR itu kan dilihatnya di sini ya, yang kolom eksponen beta ini. Ya. Ada nggak perubahan yang lebih dari 10% ya setelah sikap ini dikeluarkan? Ada nggak perubahan OR-nya yang lebih dari 10%? Nah, sama seperti kemarin, jadi kita hitung ya. Nah, cuma ada perbedaannya. Nanti kita lihat cara ngitungnya agak beda ya dengan yang kemarin model determinan. Nah, jadi uji confounding kita keluarkan dulu nih ya sikap skor sikap karena dia p-value-nya lebih besar dari 0,05 dan yang paling besar ya. Nah, kita keluarkan. Bentar. Nah, ini. Jadi sikap kita keluarkan nih ya. Setelah sikap kita keluarkan ya, kita dapat begini apa namanya OR-nya. Nah, ini kita hitung perubahan OR-nya ya. Cara ngitungnya sama perubahan OR-nya. Jadi OR yang pertama ya itu kan ini ya, OR yang pertama kan ini ya sebagai apa sih model awalnya ya, model awalnya. OR yang pertama dari pekerjaan itu adalah 3,959. Begitu sikap dikeluarkan, ya OR-nya jadi 4,110. Nah, dikurangin. Jadi OR lama dikurangin OR baru, ya, dibagi OR lama, dikali 100%. Hasilnya berapa? 3,83%. Nah, berarti, jadi kalau di model faktor risiko ini, kita nggak perlu ngitung perubahan OR variabel lain. Enaknya gitu kalau di sini. Ya, kalau determinan kemarin kan semua variabel independennya kita hitung ya perubahan OR-nya. Nah, tapi kalau di model faktor risiko ini, yang kita hitung hanya perubahan OR dari variabel independen utamanya, yaitu pekerjaan. Gitu. Kalau variabel independen utamanya lebih dari satu, ya kayak contoh Bu Susi tadi, ada variabel lain misalnya pengetahuan, ya yang kita hitung perubahannya adalah pekerjaan dan pengetahuan, gitu. Ya. Jadi nggak semua variabel kita lihat perubahan OR-nya, hanya sebagai independen utamanya aja. Ya. Nah, dalam hal ini kita cuma punya satu variabel independen utamanya kan, jadi kita lihat perubahan OR-nya hanya di pekerjaan. Nah, setelah kita hitung ternyata 3,83%. Nah, maka variabel sikap ini bukan sebagai confounding, ya, sehingga dia harus tetap dikeluarkan dari model. Kalau ternyata perubahan variabel pekerjaan, perubahan OR dari variabel pekerjaan ini lebih dari 10%, maka sikap masukin lagi. Ya, dianggap sikap ini sebagai confounding atau mengganggu. Mengganggunya kenapa? Yaitu OR-nya jadi berubah banyak gitu maksudnya. Jadi dia harus dimasukkan lagi. Nah, dari contoh ini ternyata dengan sikap dikeluarkan nggak ada perubahan pekerjaan variabel pekerjaan ini OR-nya nggak lebih dari 10% ya. Maka sikap tetap kita keluarkan karena dia bukan sebagai variabel confounding gitu. Jadi gugur tuh di kerangka konsep yang tadi ya. Yang ini. Ini ya ternyata setelah kita uji sikap bukan sebagai confounding gitu ya kan kan rangka konsep ini kan nanti kita membuktikan ya dari hasil analisis ternyata sikap bukan sebagai variabel confounding. Nah ini ya, nah sekarang mengeluarkan variabel kedua yang p-value-nya tadi lebih besar dari 0,05 setelah sikap adalah umur kan, ya kan, setelah sikap umur. Nah sekarang kita keluarkan lagi yang umur ya, nah umur dikeluarkan lagi. Nah, umur dikeluarkan, hasilnya gini. Jadi tinggal variabel independen utama, ya kan? Nah, sekarang kita hitung perubahan OR dari variabel pekerjaan ini.
OR lamanya berapa? OR lamanya itu kan yang model awal ya, yang ini 0,3959. Nah, dikurang OR baru. OR baru itu yang umur setelah dikeluarkan, yaitu 5,46. Jadi, di 5,46 dikurang 3,59 dibagi 3,59 dikali 100% ini ya harusnya. Akhirnya ketemu 38,39, 38,3%. Ini kan lebih dari 10%, ya kan? Dikatakan dia confounding kalau perubahan OR pada independen utama itu lebih dari 10%. Berarti umur ini sebagai variabel pengganggu. Gimana ganggunya? Ya ini, perubahan variabel independennya jadi besar. Nah, karena dia sebagai pengganggu, maka umur harus tetap masuk gitu. Balikin lagi dia. Karena dia ganggu gitu ya, berbahaya gitu ya. Jadi kembalikan lagi. Nah, jadi kita masukin lagi umur, balikin lagi umurnya. Sampai akhirnya dapatlah ini model akhir gitu ya. Nah, makanya kenapa variabel confounding jangan banyak-banyak. Kalau variabel confoundingnya banyak, nanti langkahnya juga panjang. Langkahnya juga panjang, terus juga bisa berpengaruh nih. Pekerjaan tadi bisa jadi nggak signifikan, malah yang confoundingnya yang signifikan. Nah, jadi kayak gitu nanti ya. Ya walaupun itu nggak apa-apa. Nah, jadi ini ketemu ya model akhirnya begini. Ya, jadi setelah dilakukan analis confounding, ternyata umur merupakan confounding dari hubungan pekerjaan dengan menyusui eksklusif. Ketemulah modelnya jadi seperti ini. Nah, inilah model akhir. Nah, kesimpulannya gimana? Ternyata variabel pekerjaan ini berhubungan dengan perilaku menyusui. Dengan p-value-nya berapa? 0,032. Ya, dikatakan berhubungan signifikan kan kalau p-value-nya kurang dari 0,05 ya. Bapak Ibu ingat ya, kurang dari 0,05 itu dikatakan berhubungan signifikan. Berapa OR-nya? Nah, OR-nya kan yang ini, eksponen beta, yaitu 4, ya 4,1 atau kita bulatkan 4 lah ya, untuk membaca OR biar gampang. Ya, artinya, nah ini. Jadi dari model di atas dapat dijelaskan hubungan pekerjaan signifikan terhadap perilaku menyusui dengan resikonya ibu yang tidak bekerja mempunyai peluang menyusui eksklusif 4 kali dibandingkan ibu yang bekerja. Ya, nah, 4 kali itu dilihat dari OR ini. Ya, setelah dikontrol dengan variabel umur. Jadi kita sebutkan begitu. Setelah dikontrol dengan variabel umur. Nah, seperti itu bisa difahami nggak? Jadi kalau kita berpikir lagi, oh berarti pekerjaan itu memang berkontribusi terhadap perilaku ibu gitu dalam menyusui ASI eksklusif. Tapi dia juga berhubungan dengan umurnya gitu. Misalnya kalau eh, apa namanya pekerjaan itu ibu bekerja misalnya ibu bekerja dia tidak bisa aja dia tidak berperilaku eksklusif. Tapi tergantung umurnya ternyata gitu ya. Apakah umur yang tua itu yang lebih mempengaruhi walaupun ibu bekerja tapi dia eksklusif atau umur yang muda. Nah, ini akan menjadi pembahasan. Nah, silakan nanti dibahas Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian kalau kita mau baca umur, ternyata umur berhubungan signifikan kan dengan ASI eksklusif 0,036 ya. Tapi OR-nya rendah nih ya. Tapi kalau di sini OR nggak perlu dibaca sih ya. Karena dia sebagai variabel konflik. Itu aja yang penting fokusnya adalah di variabel independen utama ya. Apakah dia berhubungan signifikan terus berapa peluangnya dilihat dari OR. Rasa gitu ya. Nah, mau dipraktekkan dengan SPSS-nya, tadi kita baru sampai dapat model ya, model interaksi ya. Kita belum melakukan uji confounding. Ya. Mau dipraktekkan atau sudah cukup jelas dengan BPT ini akan sama sih hasilnya. Gimana? Atau mau diulang? Ya, mungkin masih merenung ya.
Kalau mau diulang nggak apa-apa, masih ada waktu kita. Diulang aja, Bu. Oke, diulang. Bentar. Diulangnya dari mana, Bu? Dari Ulang. awal? Iya, Bu. Mm-mm. Soalnya masih bingung. Ya, nggak apa-apa. Maaf, Bu. Bingung tuh berarti proses belajar. Kalau nggak bingung berarti nggak mudah. Kalau nggak bingung berarti nggak ada proses gitu ya. Iya, Mm-mm. agak Kita mulai telat-telat dari juga tadi. kita mulai dari uji interaksi ya. Jadi kan gini, kerangka konsepnya kan gini ya. Kita mau membuktikan nih variabel independen utama kita pekerjaan. Kemudian confoundingnya kita menentukan umur dan sikap. Nah, langkahnya yang pertama kita harus melakukan uji interaksi dulu, ya kan? Uji interaksi. Caranya variabel tadi diinteraksikan dulu. Nah, ini sudah saya tulis nih ya. Cara menginteraksikan tadi tekan kontrol ya, variabel pekerjaan terhadap sikap, variabel pekerjaan terhadap umur ya. Sudah kita apa namanya? Kita buat interaksinya. Nah, kita masukkan ke apa namanya ke SPSS-nya, ke kotaknya ya. Kalau mau ulang dari SPSS juga boleh sih. Ya, lakukan uji interaksi ya. Kita pertama melakukan uji interaksi dulu. Analyze, aduh ini ketutup-tutup. Analyze ya, Ya, eh, Mas. regresi binari ya kan. Nah, binari. Nah, tadi kan ini sudah begini, kita mau lakukan uji interaksi kan. Apa mau menginteraksikan dulu variabelnya, yaitu pekerjaan Mineralogi. diklik, kontrol, terus eh, apa tadi sikap dulu ya. Apa umur dulu ya. Ya, Umur. iya, iya. Ya, pindah. Oke. Terus pekerjaan dengan sikap. Pekerjaan diklik, kontrol, terus skor sikap. Nah, kita. Nah, ini sebagai model pertama nih ya. Kita langsung oke. Nah, ini menjadi model pertama nih ya. Nah, kalau sudah dapat model pertama, sekarang kita lakukan uji interaksi. Dengan cara apa? Dengan mengeluarkan variabel yang kita interaksikan, yaitu yang p-value-nya di atas 0,05. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, aduh, sebentar nih mengganggu nih. Yang lebih tinggi kalau tadi itu. Ya, kita kita keluarkan yang lebih besar dari 0, yang punya p-value lebih dari 0,05 tapi yang paling besar dulu ya. Yang paling besar dulu di sini adalah pekerjaan dengan umur ya. Lebih dari. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu misalnya ya, ini kan kalau model awalnya tuh kita lihat di sini p-value-nya nggak ada yang signifikan kan? Ya, Ya Iya. nggak ada yang berhubungan. Nah, tapi setelah kita uji interaksi, uji confounding, ternyata hasilnya jadi bagus. Pekerjaan jadi berhubungan dengan eh, AC eksklusif kan gitu ya. Kalau awal nggak ada nih sama sekali yang berhubungan. mm-mm. Nah, jadi ini jangan dijadikan model akhir karena belum selesai langkahnya. Kalau Bapak Ibu langsung menjadikan ini model akhir, ya susah. Berarti hasil penelitian nggak ada yang berhubungan semua tuh, kan gitu. Nah, kan ini bukan jadi langkah akhir karena belum selesai gitu ya. Nah, sekarang pertama uji interaksi. Kita keluarkan variabel interaksi yang p-value-nya lebih besar dari 0,05 dan yang paling banyak, yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah Umur. kerja dengan umur ya. Masuk lagi ke menu analyze lagi, regression lagi, buka lagi. Nah, yang umur kita Keluar. keluarkan dulu ya. Keluarkan dulu. Nah, oke. Nah, kita lihat lagi apakah setelah umur dikeluarkan variabel interaksinya masih ada yang lebih dari 0,05. Ternyata ada ya. Ternyata yang kerja dengan sikap ini juga p-value-nya lebih dari 0,05, maka dia harus kita keluarkan. Tapi kalau misalnya setelah variabel interaksi tadi kita keluarkan, variabel interaksi keduanya itu kurang dari 0,05 atau 0,05 jangan dikeluarkan gitu. Ngerti nggak? Kalau dia hubungan signifikan ya jangan dikeluarkan. Ya, karena ternyata eh, ada interaksi antara kerja dengan sikap karena p-value-nya kurang dari 0,05. Jadi nanti model akhirnya ketemunya adalah variabel independen utama berhubungan dengan perilaku ASI dan variabel interaksi dengan variabel ASI gitu. Tapi dalam contoh kita ini kan ternyata variabel interaksi yang kedua pekerjaan dengan skor sikap itu kan
p-value lebih dari 0,05, ya kan? Tidak ada hubungan. Berarti ini harus kita keluarkan. Gitu ya. Paham nggak maksudnya di sini, Bapak Ibu? Karena nanti akan pasti berbeda dengan data Bapak Ibu yang Bapak apa yang dipunya, ya dipunya pasti berbeda nanti, beda lagi. Ya, ternyata saya ada variabel interaksi ya, variabel interaksi saya ternyata lebih dari kurang dari 0,05, jangan dikeluarkan. Hmm. Berarti ada nanti ketemu modelnya adalah model yang ada variabel interaksinya, gitu. Ya, sampai di sini bisa dipahami nggak? Iya, iya Bu. Karena contoh latihan itu belum tentu sama ya dengan data yang Bapak Iya. Ibu punya nanti, ya kan? Gitu. Nah, kita lanjut ya, Ibu, karena ya, berarti variabel interaksinya hanya yang memenuhi syarat saja Bu nanti ya. ya yang kurang dari 0,05 yang dia bisa masuk model. Oke. Mm-mm. Oke. Maaf Bu, kalau Mm-mm. ada ini sampai sini ternyata ada satu nih yang Mm-mm. Mm-mm. ada Interaksi. interaksi. Mm-mm. Itu kelanjutannya gimana? Ya, kelanjutannya terus uji confounding berikutnya. Confounding Dia berikutnya. tetap, ya dia tetap ada di situ di model. Gitu ya. Jangan dikeluar-keluarin, dia tetap ada di model. Lanjut dengan Iya, uji pokoknya confounding. lanjut. Iya, langkah lanjut ya. Variabel ini tetap ada, dia bertahan di model. Gitu ya. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Nah, jadi karena ini tidak berhubungan signifikan atau p-value-nya lebih dari 0,05, ya kita keluarkan lagi ya. Regression lagi, binary lagi, keluarin lagi. Nah, ini model yang kita dapatkan setelah uji interaksi. Ternyata di dalam model variabel interaksi itu nggak masuk. Gitu. Ternyata nggak ada variabel yang berinteraksi. Nah, langkah selanjutnya uji confounding ya. Nah, uji confounding itu dengan cara mengeluarkan variabel independen yang lebih dari 0,05 yang terbesar. Nah, di sini yang terbesar adalah sikap kan? Ini langkah kedua ya, kita sudah masuk uji confounding. Uji interaksi sudah selesai tadi. Kita masuk uji confounding. Uji confounding tuh ingat yang menghitung perubahan OR tuh. Itu namanya uji confounding ya. Nah, kita keluarkan ini skor sikap karena dia p-value-nya lebih dari 0,05 dan paling besar, nggak ada lagi ya. Ada deh umur ya. Karena dia paling besar kita keluarkan skor sikap. Masuk lagi ke analyze, regression, binary. Nah, kita keluarkan skor sikap. Nah, lihat di output terakhirnya, kotak variable in the equation-nya udah nggak ada nih ya skor sikap tadi. Nah, selanjutnya kita hitung perubahan OR-nya. Jangan buru-buru langsung mengeluarkan variabel berikutnya. Ya, kita hitung dulu, jangan lupa hitung perubahan OR. Perubahan OR siapa yang dilihat? OR variabel pekerjaan. Variabel umur nggak usah dilihat, nggak usah dihitung perubahan OR-nya. Karena model kita adalah independen utamanya cuma satu, yaitu pekerjaan. Jadi yang dilihat perubahan OR-nya hanya variabel independen utama, yaitu pekerjaan. Tapi kalau Bapak Ibu menentukan variabel independennya ada lagi, ya berarti perubahan OR-nya dilihat dari variabel berikutnya, variabel independen berikutnya. Gitu. Kalau di sini kan umur bukan independen utama kan, dia hanya variabel confounding. Jadi nggak usah dilihat perubahan OR-nya. Nah, jadi setelah skor sikap kita keluarkan, kita hitung perubahan OR dari pekerjaan, dari variabel pekerjaan. Ya, tadi OR lamanya kan yang di atas ya, yang awal sekali. Ini ya, 3,959 ini. Jadi 4,110 dikurang 3,99 ini dibagi ya dibagi 3,959 dikali 100%. Nah, berapa hasilnya? Jadi kalau dihitung ternyata perubahan OR pekerjaan setelah skor sikap dikeluarkan itu lebih dari 10%, berarti sikap sebagai pengganggu. Kalau dia pengganggu, masukin lagi gitu. Kalau ternyata perubahan OR pekerjaan ini setelah sikap dikeluarkan tidak lebih dari 10%, berarti sikap bukan pengganggu. Tetap dikeluarkan aja. Gitu ya. Nah, kalau setelah hitungan kan ternyata tadi setelah skor sikap dikeluarkan kan
perubahan OR pekerjaan kurang dari 10% ya, cuma 3,8%. Maka biarkan sikap itu tetap keluar. Nah, selanjutnya kita mengeluarkan uji confounding berikutnya. Ya, ini yang di apa namanya? Yang di PPT kan tadi mana tadi ya uji ini ya. Nah, ini kan ya. Jadi variabel sikap dikeluarkan terus kemudian kita lakukan sama kan hasilnya 0,036. Nah, sekarang variabel umur dikeluarkan ya. Jadi kan kenapa variabel umur dikeluarkan? Karena dia p-value-nya di awal p-value-nya lebih dari 0,06 kan. Jadi ini menjadi model apa awalnya ya sebagai apa sih namanya? Patokan ya sebagai patokan ya. Tadi kan skor sikap sudah dikeluarkan 0,645 ini ya. Variabel berikutnya harus kita keluarkan adalah umur ya. Jadi umur kita keluarkan ya. Jadi kalau patokannya itu pakai patokan awal ya, bukan di model akhirnya. Kalau dilihat model akhir kan dia sudah kurang dari 0,05 ya, tapi di model awal kan dia 0, berapa tadi? 0,051 kan. Nih, maka dia harus dikeluarkan. Jadi setelah skor sikap dikeluarkan, terus langkah kedua adalah umur. Analyze lagi, menu analyze, regression lagi, binary lagi. Nah, umur kita keluarkan, kita cek ya, apakah setelah umur dikeluarkan perubahan OR pekerjaan ini lebih dari 10% atau kurang. Yang kita keluarkan. Nah, kita hitung OR barunya 5,646. Ya, dihitung dengan OR lama ya, 5,464 kurang OR lamanya berapa tadi? Ya, jangan salah mengambil OR lama ya. OR lamanya itu adalah yang menjadi patokan ini, yaitu 3,959 ya. Dibagi 3,59 dikali 100% berapa? Ternyata tadi hasilnya kan 30-an% ya. Jadi setelah umur dikeluarkan ternyata perubahan OR pekerjaan ini lebih dari 10%. Berarti umur itu sebagai pengganggu. Pengganggu apa? Pengganggu hubungan pekerjaan dengan apa namanya aksi eksklusif gitu. Jadi pengganggu dia si umur itu ya. Apa orang ketiganya lah katakannya gitu. Ya karena dia mengganggu, masukin lagi gitu ya. Jadi setelah kita lihat perubahan OR ternyata perubahan OR pekerjaan lebih dari 10%. Berarti umur sebagai pengganggu, masukkan lagi ke model. Ulang lagi regression, binary. Nah, masukin lagi umur. Jangan salah masukkan, yaitu umur yang sudah dikelompokkan tadi. Ya. Jadi balik lagi ke model tadi kan, ke model yang ini. Ya, nih, ya kan, ke model ini jadinya. Ya, gitu. Ini kan misalnya sama nih. Nah, udah ini model akhirnya. Itu berarti umur itu jadi hanya umur sebagai variabel confoundingnya. Ternyata sikap enggak gitu ya. Kalau lihat kerangkanya kan tadi variabel confoundingnya kan dua ya, umur sikap. Nah, setelah kita analisis, ternyata sikap bukan variabel pengganggu, ya, tetapi hanya umur. Itu ketemunya. Jadi itulah ketemunya penelitian hasil analisis Bapak Ibu nanti. Ya. Itu menjadi model akhir. Nah, jadi ketemu model akhirnya seperti ini. Silahkan diinterpretasikan, baca hubungannya dulu ya. Pekerjaan dengan ASI kurang dari 0,5 berarti ada hubungan signifikan. Kemudian baca nilai OR-nya. Ya ini menunjukkan peluang risikonya ya berapa kali gitu. Nah ada satu lagi setelah sampai di sini ada satu lagi nih tabel yang perlu dibaca ya. Nah kalau kita lihat outputnya ada model summary ya Bapak Ibu lihat aja di outputnya tuh kan ada model summary ini ya. Model summary ini ada nilai Cox and Snell R square dan Nagelkar R square. Ini menunjukkan persentase kontribusi ya variabel independen terhadap dependennya. Ya, ini sama seperti determinan kemarin. Kita baca model summary-nya. Ya, kita baca biasanya Nagelkar-nya yang kita baca ya. Nagelkar-nya ternyata diperoleh nilai 0,338 ya. Nah, ini kita presentasikan ya. Dikali 100 tuh hasilnya berarti 33% ya, 33,8%.
Jadi kalau kita baca di Nagelkerq ini 0,338 ini, kita artikan bahwa kemampuan variabel independennya siapa tadi? Pekerjaan, ya kan? Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya adalah sebesar 0,338 atau 33,8%. Jadi variabel pekerjaan tadi menjelaskan hubungannya terhadap atau kontribusinya lah ya, kontribusinya terhadap perilaku ASI eksklusif itu 33,8%. Nah, selebihnya 66,2%-nya itu dijelaskan oleh faktor lain yang kita nggak teliti. Paham ya maksudnya Bapak Ibu? Nah, itu ya. Jadi model summary ini perlu kita baca untuk melihat seberapa besar sih kontribusi variabel independen kita terhadap variabel dependennya. Gitu. Selesai sampai di sini. Oke, Bapak Ibu. Em, ada pertanyaan lagi? Mungkin masih perlu menyimak ya. Perlu menyimak ya. Sedang diindahkan, Bu. Lumayan, Bu. Pelan-pelan Bu, Sedang diindahkan, Bu, ini. Iya, pelan-pelan Bu. Lumayan, Pak. pelan-pelan. lumayan. Pelan-pelan. Memang perlu pelan-pelan, nggak mungkin satu kali kita dapat ilmu tuh langsung masuk ya. Nah, perlu latihan, perlu baca-baca ulang ya, Iya, Bu. perlu praktek. Kalau cuma Enaknya teori ini ada ini, rekamannya, Bu. Kalau yang kemarin kita offline nggak ada rekamannya. oh iya 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 benar ya offline tuh nggak ada rekamannya ya. Iya. Tapi tetap bisa sih insya Allah ya diikuti pelan-pelan dari PPT-nya itu bisa sih saya rasa. Tetap bisa lah. Cuman ya mungkin kurang maksimal aja ya. Kalau ada rekamannya kan bisa lebih jelas ya. Oke, Bapak Ibu. Kalau ada masalah ya pas penelitian. Mm-mm. Iya. Halo? Soalnya kalau untuk di multivariate ini berarti harus semuanya ya Bu sampai sini ya Bu. Mm-mm. Sampai sini. Sampai sini benar. Apa Soalnya perlu? bingung, Ah, ah, pasti bingung. bingung, Pak. bingung buat Bingung. ngebagi, masukin lagi, nurunin, masukin lagi gitu rada Iya. rada bolak-balik soalnya Bu ya. Iya, benar. Jadi makin memang trikinya di situ, makin banyak variabel independennya ya makin panjang prosesnya gitu ya. Tapi kalau determinan kan emang umumnya variabelnya banyak, ya kan? Kayak kemarin tuh yang habis ujian, AKK ya, siapa Mbak Ainur itu, Dokter Ainur itu kan dia pakai data Skuder tuh tentang stunting. Itu variabelnya lumayan banyak gitu. Ya nanti akan langkahnya akan seperti ini akan panjang. Tapi ya nggak apa-apa orang kita nyari temuan kok. Nanti kan akan ketemu dari determinan variabel dependen kita tadi itu mana nanti yang pengaruhnya paling dominan terhadap stunting gitu. Kan itu jadi temuannya si Bu Ainur nanti itu yang kemarin baru ujian. Ujian perdana kayaknya ya. Ayo yang lainnya semangat. Gitu Bu, ya. Jadi email Bu. ya Nunggu email Bu. Belum tunggu dijawab. email. Email apa tuh? Turnitin Bu. Oh enggak sambil jalan aja Bu Meli. Oh Sambil siap. jalan aja. Sambil jalan aja ya. Minggu depan ya, tapi Oh siap. berproses lagi. Siap Itu Ibu. ya. Jadi Bapak Ibu, jadi dengan analisis ini justru kita akan ketemu hasil dari penelitian kita tuh seperti apa. Maka langkahnya harus benar. Ya nggak cuma langkahnya sih, dari mulai sampelnya harus benar, pengumpulan datanya harus benar, ya, sampai ke analisis. Itu ya. Ya, ini yang kuliah K3 mau kuliah kan? Apa sudah pada live? Ya Bu. Ya, 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 oke, oke. Ya, mungkin kita cukupkan ya. Nanti di pertemuan terakhir-terakhir lah ya. Ibu, Kita ada sesi. Ya, kalau Bu gimana? yang daftar hadir minggu kemarin perlu di... Oh iya dong Pak. Perlu Oh, Bu. oh, oke nanti. Kita Kemarin nggak bantu. ada absen ya? Minggu lalu yang offline ya? Enggak pada Oh, absen. tapi kan inget ya yang datang ya. Iya, ada foto Ya. juga. Oh, ada foto. Oh iya kan, betul, betul. Ya, itu Kemarin dokumen betul. Foto dengan Ibu Ulfa berulang-ulang karena kurang yang mana? di Minggu Di ruang kemarin kan kelas. kelas. kita nggak ada. Ada di kelas kan, Pak ya? Oh, Ada. yang di Minggu kelas. kemarin Ya, Enggak, pagi. minggu kemarin kan kita kosong. Ibu kan ada Oh, itu. maksudnya kok. Tapi Iya, maksudnya yang offline. Iya, yang di, offline maksudnya Pak Lobo kan yang Oh iya. offline. Kalau ya. yang kemarin nggak perlu isi absen kan, Bu? Enggak lah, Bu. Iya, soalnya ada juga. Karena Oh, ada yang di e-learning ada bolong.
Iya, iya. Enggak, kalau absen kan saya ngelihatnya di OSS, Pak. OSS tuh saya yang input. Oh, oke. Ah, Begitu. gitu. Iya. Jadi walaupun mahasiswa input e-learning, saya punya inputan sendiri dong. Waduh. Mantap. Gitu, Bapak Ibu ya. Ya, Ya, baik ya. Kita cukupkan aja sini. Nanti kalau mau diskusi masih ada sesi-sesi kosong-kosong sebelum UAS lah ya. Nanti diskusi aja di situ. Atau kalau perlu bikin apa untuk latihan, bilang aja nanti saya kasih soal yang agak sederhana gitu ya, supaya ini aja untuk melatih aja. Gitu, oke? Ya, ya. Baik. Terima kasih ya semuanya. I- Kita cukupkan materi nanti saya share. i- Eh, Ibu izin Bu, kalau kualitatif sudah mm, nggak ada sesi lagi ya? kualitatif. Apa Pak maksudnya? Kalau penelitian kualitatif nggak ada Heeh, sesi kenapa? khusus ya? Oh, sesi khusus. Oh, kan dulu sudah ya pelatihan yang analisisnya pakai in vivo. Belum. Oh, Manual, manual. Ikut nggak sih pelatihan itu? tidak. Hah? Ikut ah. Bu Susi ikut kok. Ya nggak, Bu? yang sama dosen tamu itu ya, Pak siapa Heeh. gitu ya, Yang Iya, dosen itu kan. tamu di itu. Jogja. Oh, Iya, Mm-mm. iya. ada Ada yang lagi? kalau ada yang kualitatif terus perlu untuk analisis data kita mau pelatihan lagi boleh. Misalnya hanya beberapa orang gitu ya. Nggak Oke, apa-apa, nanti kita atur aja. Kalau memang oke, itu diperlukan ya, silakan aja. oke Bu. Oke, ya, 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 baik, ya. baik. Izin Ya, terima dokumentasi ya, kasih. Bu. Oh iya, Cuman silakan buka Pak Sobri. videonya dong, fotonya. Dok Mai mau kemana? Kayak satu, dua, Bandung lagi tiga. kayaknya. Lagi jadi supir keluarga dulu, izin Ibu semuanya. Oke, 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 ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah Pak Oke, Sobri? udah, oke. Ya, oke. Makasih ya semua. Makasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat Bu. pagi. Pagi, Bu. Izin live. Salam.